Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin atau update salah satu altcoin lebih tepatnya yaitu Fed.ai teman-teman. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu seputar Fed.ai ini itu project apa sih, kemudian tokenomicsnya kayak gimana, kemudian jadwal vestingnya kayak gimana, dan beberapa detail lain seputar Fed AI ini, kalian boleh banget nonton dulu atau mampir dulu ke video pembahasan Fed AI saya yang sebelumnya. Dan setelah itu kalian boleh balik lagi dan mampir lagi ke video yang sekarang ini. Tujuannya biar teman-teman dapat gambaran nih atau udah tahu nih untuk Fed AI ini tuh project apa dan beberapa detail lainnya. Jadinya saya nggak ngulang-ngulang lagi untuk pembahasannya. Dan di sini saya mungkin akan lebih condong atau lebih terfokus untuk bahas price actionnya secara holistik teman-teman. Dan sebelum itu, disclaimer dulu ya, bahwasannya video ini sama sekali nggak ada maksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research, karena this is not financial advice. Dan di sini, actually buat teman-teman yang belum tahu, saya masih relatif baru buat Instagram account, so buat teman-teman yang mau mampir dan follow, boleh banget mampir aja ke username tertera. Dan buat teman-teman yang mau request konten atau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, sangat dipersilakan buat komen aja, nanti akan saya balas sesuai dengan apa yang saya tahu, teman-teman. Dan oke, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut seputar Fed AI, di sini kalau kita lihat dari altcoin season index ya, ini angkanya cukup mengecewakan para holder atau para pelaku pasar ya, karena daripada atau dibandingkan mendekat ke altcoin season, ini malah lebih condong deketnya ke Bitcoin season, teman-teman. Kalian bisa lihat ini dari hari ke hari makin turun, teman-teman. Jadi ini per sekarang indeksnya ada di angka 35 dan justru lebih deket ke Bitcoin season ya. So, kalau misalkan teman-teman tertarik atau pengen nih saya bahas seputar altcoin ini dalam satu video khusus, teman-teman boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan bahas secepatnya seputar altcoin season ini. Dan di sini, kalau misalkan kita coba lihat dari segi coinmarketcap.com atau kapitalisasi pasar tentunya ya, Artificial Super Intelligence Alliance atau dengan tikernya yaitu FED. Per video ini saya record ada di posisi atau urutan ke-55. Jadi dia tepat di bawah render kalau kita sortir dari sektor AI di sini. Dan kalau kita coba intip ya dari segi open interest-nya, di sini actually Fed dalam 24 jam terakhir positif untuk OI-nya atau open interest-nya. Di mana di sini positif 2,35% lebih tepatnya dalam 24 jam terakhir. Dan secara price action sebenarnya teman-teman, kalau kalian nonton ya di video pembahasan saya yang sebelumnya, ini tuh masih belum beda jauh. Kenapa? Karena memang di sini ya, Fed ini masih relatively mempertahankan key support level yang saya notice sebelumnya, di mana kalau nggak salah terakhir sekali saya bahas ada di kisaran harga ini, dan memang pada saat itu saya katakan ada potensi ya, dia buat hit di key support levelnya, dan sampai sekarang ini masih bertahan dengan, ya meskipun agak kesulitan bertahan juga ya teman-teman ya, karena kalian bisa lihat ini terjadi liquidity sweep dan berbagai hal lainnya, tapi setidaknya per video ini saya record ini masih sustain atau masih masuk ya dalam zona key support levelnya atau masih bertahan di dalam sini teman-teman. Nah, what next atau gimana kelanjutannya seputar Fed AI kita akan coba bahas di video yang satu ini. Dan sebelum itu, di sini yang perlu teman-teman highlight adalah seperti yang tadi saya ungkapkan, di sini tuh kalau kita coba tandain ya. Nah, di sini itu terjadi yang namanya liquidity sweep, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, liquidity sweep itu adalah proses ketika adanya liquidity yang diambil quote on quote kalau teman-teman belajar smart money konsep. Di situ dikatakan bahwasannya kalau misalkan teman-teman itu melakukan entry posisi ya, atau misalkan retail melakukan entry posisi, let's say kalian lihat di key support level ini, misalkan kalian building posisi di kisaran harga ini dan taruh stop lossnya sedikit di bawah, ini quote on quote dimakan teman-teman liquidity sweepnya. Jadi liquidity kalian, misalkan stop loss kalian yang di bawah sini itu di sweep, dimakan, and then setelah itu dia harganya langsung recovery ke atas teman-teman. Jadi itu sedikit gambaran kasar seputar liquidity sweep itu supaya gampang dicerna aja dan saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan di sini kalian bisa lihat sebenarnya di sini juga terjadi ya liquidity sweep. Jadi kalian bisa lihat di sini ada liquidity sweep, kemudian di sini juga terjadi lagi. Dan di sini sebenarnya kalau misalkan ada tekanan beli yang kayak gini teman-teman, sebenarnya ini sedikit positif sebenarnya teman-teman. Meskipun memang secara holistik kalian bisa lihat ini masih merah, tapi sebenarnya kalau misalkan seperti ini teman-teman pergerakannya, itu kan artinya ada yang tertarik ya buat akumulasi Fed ini ketika memang harganya berada di bawah dan memang dia langsung sweep up dan langsung ke atas. Meskipun sangat disayangkan ini nggak jadi pin bar yang bullish ya teman-teman ya. Tapi di sini yang bisa kita highlight adalah
Fed ini masih mempertahankan key support levelnya yang ada di sini, dan ada beberapa potensi atau kemungkinan yang mungkin terjadi sama Fed ini. Dan yang pertama, di sini yang mungkin bisa kita notice ya, apabila untuk narasi AI ternyata masih happening dan Fed ini salah satu token atau koin yang mungkin bisa aja kebagian liquidity-nya, maka salah satu pergerakan yang paling make sense untuk dilakukan oleh Fed adalah bisa aja dia akan naik dalam sementara waktu atau dalam short term-nya, karena dia mungkin aja bisa aja untuk fill dulu nih area fair value gap atau imbalance yang ada di sini. Nah, jadi kalau kalian notice di sini tuh ada fair value gap atau area imbalance yang sangat mungkin ya di-fill oleh Fed ini mungkin dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya, teman-teman. Itu adalah potensi atau kemungkinan yang pertama. Dan hal ini baru mungkin bisa terjadi apabila untuk Fed ini berhasil mempertahankan dari demand zone atau key support level yang sangat krusial yang ada di sini. Dan jika dia berhasil mempertahankannya, maka potensi atau more likely dia sangat-sangat potensial untuk coba fill dulu paling nggak untuk area fair value gap-nya, dan setelah itu kita baru tinggal menunggu beberapa konfirmasi untuk kita bisa tahu nih Fed ini tuh sebenarnya kemana sih arahnya, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan selama Fed ini masih mempertahankan key support levelnya di sini, posibilitas terbesarnya adalah bisa aja dia nge-fill nih area fair value gap-nya atau imbalance-nya yang ada di sini. Tapi tentu itu bukan satu-satunya kemungkinan, karena tentu ada kemungkinan lain atau kita harus membuka ruang pada kemungkinan lain di mana kalau misalkan ternyata Fed ini harus breakdown dari key support levelnya, maka key support level ini akan menjadi resistance yang cukup kuat, teman-teman, karena memang di sini ya, area key support level ini adalah area di mana Fed ini ketika mau breakout di sini susah banget, teman-teman. Kalian bisa lihat tertahan terus dan sampai akhirnya di sini berhasil breakout. Dan setelah dia breakout ini kita belum pernah bermain di bawah key support levelnya di sini atau belum pernah di breakdown. Dan if ini di breakdown, maka yang akan terjadi adalah mungkin aja Fed bisa terkoreksi ke harga-harga atau ke level harga yang lebih rendah, dan mungkin aja pergerakannya lebih kurang akan seperti ini, teman-teman. Jadi bisa aja ini jadi key support levelnya bertransformasi menjadi area resistance yang cukup kuat, dan mungkin aja membawa Fed ini bisa aja koreksi ke level-level harga yang lebih rendah, dan salah satu area yang pantas kalian tinjau atau patut kalian tinjau adalah demand zone-nya yang ada di bawah sini untuk Fed ini sendiri. Dan di sini ya, kalau teman-teman lihat juga secara stokastik RSI, memang kalian bisa notice bahwasannya Fed ini itu sedang berada dalam posisi oversold secara stokastik RSI. So memang jika memang ternyata stokastik RSI ini bisa climbing up, teman-teman, mungkin pergerakannya lebih kurang kayak gini, mungkin dia akan coba climbing up sedikit, maka mungkin aja itu akan berpengaruh kepada price-nya atau kepada price action-nya, yang mana mungkin aja juga bisa senada ya atau selaras dengan kenaikan dari stokastik RSI-nya. Namun seperti yang teman-teman pelajari, bisa aja stokastik RSI ini justru terus mengalami keadaan oversold dalam waktu yang lama, dan justru bisa aja nih Fed ini makin terkoreksi ke bawah. Jadi mungkin ini cuman bisa kita jadikan sebagai acuan atau indikator tambahan aja, dan tentu tidak bisa semata-mata digunakan hanya satu indikator itu aja, teman-teman. Dan tentu konfirmasinya seperti yang tadi saya katakan, yang bisa kalian notice adalah key support level di sini hopefully bisa dipertahankan sehingga Fed ini mungkin aja bisa paling nggak fill dulu deh atau naik dulu deh sedikit untuk nge-fill area imbalance yang tertera di sini, teman-teman. Dan setelah itu kita tinggal nunggu konfirmasi selanjutnya, dan hopefully memang nggak breakdown, karena kalau misalkan dia breakdown dari key support level ini, maka ada potensi Fed ini koreksi ke harga yang lebih rendah, dan level harga yang patut kalian perhatikan adalah demand area di bawah sini. Dan kalau kita pindah untuk datanya dari Fed ini, nah kalau kita coba lihat dari segi analytiknya, actually Fed ini kalian bisa nonton ya, atau bisa lihat lebih tepatnya untuk beberapa investor yang berinvestasi pada Fed ini. Dan kalau kita coba lihat dari segi analytiknya, buat Fed ini sebenarnya ternyata tidak memberikan return yang positif juga di bulan Februari, di mana di bulan Januari kemarin kita udah mengalami minus 19,3% untuk Fed ini sendiri atau secara return ya. Namun di bulan Februari minus lagi 25%, teman-teman. Dan meskipun sekarang bulan Februari ini udah mepet ya atau udah mau selesai, teman-teman, tapi returnnya ini masih steady di angka 25% minus, teman-teman. Dan mari kita lihat apakah Fed ini paling enggak di akhir bulan Februari ini bisa nurunin lah minusnya, maybe berkurang minusnya jadi 10%-an mungkin. Meskipun itu agak sulit, tapi let's see apakah bisa nih, atau bahkan bisa aja jadi positif, teman-teman, returnnya kita nggak ada yang tahu. Tapi more likely ya, mungkin aja Fed ini akan closing di bulan Februari dalam return yang memang negatif. So di Q1 kita cuman akan coba lihat di bulan Maret mendatang apakah Fed ini masih bisa perform atau justru malah akan ketinggalan nih secara perform oleh beberapa altcoin lainnya.
Dan karena teman-teman banyak nih yang mungkin holder Fed, makanya banyak yang request untuk altcoin satu ini. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah Fed ini masih menarik atau justru udah nggak menarik lagi? Dan buat teman-teman, coba komen juga posisi kalian nih. Apakah kalian tuh orang yang lagi nyari opportunity di Fed ini? Misalkan teman-teman mau akumulasi di harga yang rendah, atau mungkin kalian udah punya barangnya dan lagi nyangkut di atas, atau justru kalian udah punya barangnya dan lagi floating profit, teman-teman. Coba kalian share posisi kalian sekarang gimana di kolom komen, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Atau buat kalian juga yang mau sekaligus support saya, bisa dengan mampir di link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan that's all pembahasan dan analisa saya seputar Fed, atau update juga yang bisa saya deliver ke teman-teman semuanya. Hopefully bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.